Nandalila Vigrahaya Hemavadipya Chavisundaraya Tasme Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Thank you very much, devotees of Gaurish, who arranged this program here. So we are happy to be here and to get your association here. Maharaj berterima kasih kepada para penyal di Gaurish dan bisa menyambut Maharaj di sini, dan Maharaj senang sekali bisa mendapatkan pergaulan dari para penyal di sini. So we are here in this material world. We are really suffering a lot. Kita di dunia material ini sungguh-sungguh banyak sekali menderita. Why this suffering is coming? Kenapa penderitaan ini selalu datang di dunia material ini? Because we are coming to this material world, therefore suffering. Karena kita telah datang ke dunia material ini, karena itu kita menderita. Because in this material world there is suffering only. Dan juga di dunia material ini sesungguhnya yang ada hanyalah penderitaan. There is no question of the pleasure. Even if some pleasure is there, that is very temporary pleasure. Ya, jadi kalau kita simpulkan, sama sekali sesungguhnya tidak ada kepuasan, kesenangan. Walaupun ada kesenangan, ya, kesenangan yang kita dapatkan itu sangat sedikit dan bersifat sementara sekali. Who is coming to this material world? Siapa yang harus datang ke dunia material ini? Only those who are bewildered souls, they are coming here. Hanya roh-roh yang terbingungkanlah yang lahir di dunia material ini. Those who are not bewildered, they will never come here. Mereka yang tidak dibingungkan lagi, mereka tidak perlu lahir di dunia material ini. And when we are coming here, we are getting one body. Dan ketika kita datang ke sini, kita mendapatkan sejenis badan. And that body is made out of 8 elements. Dan badan kita ini terbuat dari 8 elemen. This body is temporary. By the elements, the body is built also. That is also temporary. Ya, badan ini bersifat sementara karena yang membentuk badan ini juga bersifat sementara. So, what are the elements by which this body is made? Apa yang membentuk badan? Elemen-elemen apa yang membentuk badan ini? Ada yang tahu? 5 gross elements and 3 subtle elements. Ya, itu terbuat daripada 5 unsur yang kasar, panca mahabhuta, dan juga kemudian dibentuk oleh 3 unsur yang halus. Heat of Tej Marut Bhema, earth, water, fire, air, and ether. Yang disebut panca mahabhuta yaitu bumi ataupun tanah, air, api, udara, dan ruang ataupun angkasa. And 3 subtle elements. Dan kemudian ada 3 unsur yang halus. Mind, intelligence, and false ego. Ya, yaitu pikiran, kecerdasan, dan ego palsu. So these 2 types of body. One is temporary body, one is eternal body. Jadi ada 2 jenis badan material, yaitu badan badan yang kasar dan badan halus. This temporary body is low class body. Badan yang sementara ini disebut badan yang lebih rendah. But eternal body is higher type body. Sedangkan badan yang kekal adalah badan yang lebih tinggi. That eternal body is remaining within this temporary body. Dan badan yang kekal inilah yang berada di dalam badan yang sementara. So therefore, a jiva, a living entity, is coming here to this material world with that temporary body. Karena itulah sang makhluk hidup, sang jiwa ataupun atma
datang ke dunia material ini mendapatkan badan material ini, badan yang sementara ini. So this body is manifested here Badan ini terwujud di sini by the arrangement of material nature. ya atas susunan dari alam material. Due to the material nature, the body is taking a form, getting a form. Ya, karena susunan dari alam material ini, badan memiliki suatu bentuk tertentu. So the higher energy, higher potency, the body which is eternal one, that is higher potency, having higher potency. Ya. That higher potency is remaining within the lower potency, Yeah. is gross body. Badan yang lebih tinggi ini ataupun sang jiwa ini berada di dalam badan yang lebih rendah ataupun badan yang sementara. So, Jivatma, the Atma soul, is the higher potency. Ya. Jiwatma ataupun sang atma, sang roh itu disebut sebagai potensi ataupun sakti ataupun tenaga yang lebih tinggi. That Jivatma is remaining inside this gross body. Nah, sang jiwa inilah yang berada di dalam badan kasar ini. And not only this Jivatma is remaining in this material body, but also Paramatma, the super soul, Tidak is also hanya remaining in this body. Tidak hanya sang atma ya ataupun jiwa yang berada di dalam badan material ini, tetapi juga ada roh yang utama ataupun paramatma yang juga bersemayam bersama-sama dengan sang atma berada di dalam badan material ini. This Jivatma, this living entity, is developing desire to enjoy this material world. Jiwatma ataupun sang roh ataupun atma yang berada di dalam badan ini mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini. Therefore, the Paramatma, the super soul or the Supreme Lord, is sanctioning it. Karena itu Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud beliau sebagai Paramatma ya menghadiahi ataupun memutuskan ya apa yang menjadi keinginan dari sang makhluk hidup According to the desire of enjoyment. sesuai dengan keinginannya untuk menikmati. The Jivatma is getting one type of body. Maka sang jiwatma ini mendapatkan suatu jenis badan And tertentu. by that body, he gets happiness and distress. Dan dengan mendapatkan badan material itu, maka sang jiwa mendapatkan sejumlah kesenangan dan juga kecemasan, penderitaan. Therefore, the suffering is coming from the Jivatma himself, itself. Karena itu dapat dikatakan bahwa penderitaan itu sendiri muncul karena keinginan daripada sang jiwa itu sendiri. So, Bhagavan, the Supreme Lord, is not responsible for our sufferings. Karena itu, Bhagawan Tuhan Yang Maha Esa tidak bertanggung jawab atas penderitaan kita. Many they try to make Bhagavan responsible. Banyak orang ataupun banyak jiwa yang berusaha ya, menjadikan Tuhan ataupun Bhagawan yang harus bertanggung jawab atas penderitaannya. But Bhagavan is not at all responsible for that. Tetapi Bhagawan sama sekali tidak bertanggung jawab atas penderitaan sang makhluk hidup. And also the father, mother, they are not responsible. Dan juga orang tua kita, ayah, ibu tidak juga bertanggung jawab atas penderitaan kita. One body is coming from father and mother. Suatu badan tertentu datang dari ayah ataupun ibu. Sometimes the living entities, they are young, they make their parents responsible. Kadang-kadang sang makhluk hidup ataupun sang anak yang ketika masih muda menjadikan orang tuanya yang harus bertanggung jawab. I wanted to get more education, but my parents, they did not give me education. So they are responsible. Ya, seperti halnya ketika seorang anak yang menginginkan pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan orang tuanya tidak mampu, ya, maka anak itu menganggap ya orang tuanya tidak bertanggung jawab. I should have a nice body, but Bhagavan is responsible. He gave me some disease. Ya, kita menginginkan ataupun seorang anak menginginkan mendapatkan badan yang cantik, yang tampan, tetapi mendapatkan badan yang buruk, ya maka Tuhanlah yang harus bertanggung jawab. So
no one is responsible for our miseries or suffering. Jadi sesungguhnya tidak ada orang lain yang bisa diserahi tanggung jawab atas penderitaan kita sendiri. Rather, we are responsible for our suffering. Tapi sebaliknya kita sendirilah yang bertanggung jawab atas penderitaan kita sendiri. Bhagavan, the Supreme Lord, is totally independent, completely independent one. Bhagavan, Tuhan yang Maha Esa, sepenuhnya beliau merdeka. As the part and parcel of Bhagavan Krishna, we are also independent. Ya, sebagai percikan-percikan kecil dari Bhagavan Sri Krishna, dari Tuhan, kita juga mempunyai sifat merdeka. So independently we can think something. Karena itu secara merdeka, secara independen kita berpikir sesuatu. So whatever we are doing independently. Kalau apapun yang kita lakukan secara independen, secara sendiri-sendiri. I want to eat meat. Seperti contohnya, ya, saya ingin makan daging. I want to eat fish. Saya ingin makan ikan. I want to drink alcohol. Saya ingin makan. Saya ingin minum cigarette. alkohol ataupun minuman yang dioplos ataupun merokok. I want to go to prostitute. Saya ingin pergi ke pelacuran. This way I am using my independence. Dengan cara seperti ini kita sedang menggunakan kemerdekaan kita. So since the jiva is independent, he can go for all these things. Karena sang jiwa berada dalam keadaan bebas ataupun berpikir dirinya merdeka dan bebas, maka dia dengan bebas juga menggunakan kepentingan dirinya, mengejar segala keinginannya. This body is not coming from father and mother. Badan ini juga sesungguhnya tidak datang dari ayah dan ibu. The body is, though body is coming from father and mother, but they are not responsible because they are only instrument. Walaupun sesungguhnya benar juga kalau dikatakan bahwa badan kita ini diberikan oleh ayah dan ibu, tetapi ayah ibu juga tidak bertanggung jawab atas badan yang kita miliki ini. Rather, we are responsible for our body. Bahkan kita sendirilah yang bertanggung jawab atas badan kita sendiri ini. So therefore, why will make others responsible? Karena itu kenapa kita membuat orang lain harus bertanggung jawab atas segala penderitaan kita. So due to our irresponsible way we acted, therefore we got this type of material body. Karena kita telah berbuat dengan cara yang tidak bertanggung jawab, karena itulah kita mendapatkan sejenis badan tertentu pada hidup ini. Which is a temporary one. Yang mana badan ini sendiri bersifat sementara. But inside this body, the soul is there. It's not temporary. Tetapi di dalam badan ini ada sang roh yang tidak bersifat sementara. So inside this body, this soul is called Nitya Atma, Nitya. Ya, di dalam badan material ini sang roh bersemayam disebut sebagai Nitya Atma. That is eternal. Itulah yang bersifat kekal. So similarly, there are so many eternal entities. Begitu pula di seluruh alam semesta ini ada begitu banyak makhluk-makhluk yang kekal. And inside this eternal Atma, the soul, is also conscious being. Di dalam sang Atma yang bersifat kekal ada juga makhluk yang berkesadaran. Nitya Nityanang Cetana Cetananang. Ya, karena itu dijelaskan Cita Cetananam Nitya Nityanam. There are so many Nitya, so many eternal living entities. Begitu banyak makhluk-makhluk yang kekal. But one supreme Nitya is there. Tetapi hanya ada satu makhluk yang berkesadaran paling tinggi. There are so many conscious beings, but one is supreme conscious being. Ya, ada banyak makhluk-makhluk yang berkesadaran, tetapi hanya ada satu makhluk yang paling sadar, yang mempunyai kesadaran supra. And this supreme conscious being is the Supreme Lord Krishna. Ya, yang disebut sebagai makhluk yang paling sadar, mempunyai kesadaran tertinggi adalah Bhagavan Sri Krishna. He is fulfilling our desires.
Beliaulah yang memenuhi segala keinginan-keinginan kita. We develop desire to drink alcohol, He is fulfilling that desire. Kita ingin mengembangkan keinginan, mempunyai keinginan untuk minum alkohol, maka beliau memenuhi keinginan kita. So since we develop our independence, Karena kita telah mengembangkan kemerdekaan kita, independen kita ini, kebebasan kita ini, and we are going to drink alcohol, dan kemudian kita pergi ke tempat untuk minum alkohol, the Supreme Lord is not interfering to it. dan Tuhan Yang Maha Esa tidak interfere, tidak ikut campur dalam urusan kita itu. So somebody can ask the question that was asked that day. Where it was asked? Not here. No. Huh? No. Where I was? I came from one program. Somebody asked this question. Why Bhagavan is giving us this independence? Somebody may ask this question. Ya, ada orang yang pernah bertanya, kenapa Tuhan memberikan kita kemerdekaan, kebebasan? Oh, there was a program here. Disciples out there. Before coming here, the program. Ya, sebelum Guru Maharaj datang ke Bali, beliau ada program di rumah murid beliau di India. He asked question, why Bhagavan has given this independence? Ya, jadi mereka ini bertanya, kenapa Tuhan memberikan kita kemerdekaan, kebebasan? Because we are the part and parcel of Bhagavan Krishna. Karena kita adalah merupakan percikan-percikan kecil dari Bhagavan Sri Krishna. Since he is enjoying independence, we are also enjoying independence. Karena beliau menikmati secara bebas, secara independen, secara merdeka, maka kita juga sebagai percikan mempunyai juga keinginan untuk menikmati secara bebas. If we will not have independence, then we will not become a conscious being. Kalau kita tidak memiliki kemerdekaan, tidak memiliki kebebasan, kita tidak dapat disebut sebagai makhluk yang berkesadaran. We are conscious being. Karena kita adalah makhluk yang berkesadaran. This is not conscious being. Seperti Meg ini, dia tidak mempunyai kebebasan, This tidak is sadar not dia. consciousness. It's a dead matter. Karena ini adalah benda mati. Since we are having independence, therefore we are conscious being. Karena kita memiliki kebebasan, itulah yang menjadikan salah satu ciri bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran. So, therefore we are called as jiva. Karena itulah kita disebut sebagai jiwa. The meaning jiva means which is having life. Ya. Makna ataupun arti daripada jiwa itu adalah sesuatu yang memiliki kehidupan. And the jiva is becoming active. Dan jiwa menjadi aktif. Without consciousness, one jiva cannot become active. Tanpa kesadaran, sang jiwa ini tidak bisa aktif. Dia tidak bisa mempunyai kegiatan. So when the jiva is developing material desire, Ketika sang jiwa mengembangkan keinginan material, Bhagavan Krishna is fulfilling his desire. maka Bhagavan Sri Krishna harus memenuhi keinginan-keinginan mereka itu. How Bhagavan Krishna is fulfilling one's desire? Bagaimana Bhagavan Sri Krishna memenuhi keinginan seseorang? Because the desire is material desire. Karena keinginan mereka adalah keinginan material. And material desire can be fulfilled by only material nature. Dan keinginan material hanya bisa dipenuhi oleh alam material. So Bhagavan Krishna is fulfilling the jiva's desire, material desire through material nature. Karena itu Bhagavan Sri Krishna memenuhi keinginan material daripada sang jiwa melalui alam material. So in this way, jiva is undergoing 8,400,000 of species of life. Dengan cara seperti inilah sang jiwa melalui kehidupan sebanyak 8.400.000 jenis spesies kehidupan. And jiva is having one gross body and subtle body. Dan sang jiwa kemudian di dalam material ini memiliki badan kasar dan badan halus, Which is getting changes. dan badan kasar dan badan halus ini selalu dia berubah. This gross body is always changing. Badan kasar ini selalu berubah. The subtle body also changing. Badan halus juga berubah.
One is now small child, then that child will grow, they become old and then die. Ya, seperti contohnya sekarang ada anak-anak dari bayi ada, dari balita, dari 5 tahun ke atas, dari yang sudah remaja, yang sudah tua juga ada, ya. Dan akhirnya akan meninggal pula. The subtle body also is changing. Badan halus juga selalu berubah. In the morning time our mind is different, Pada daytime different and night time different. Ya. Pagi hari pikiran kita berbeda, siang hari berbeda, malam hari juga berbeda. So this subtle body also changing. Maka artinya badan halus kita juga selalu berubah. But inside this gross and subtle body, the soul is there, is not changing. Tetapi di dalam badan kasar dan badan halus ini ada sang roh, sang atma, jiwa yang kekal, yang tidak pernah berubah. So which is changing, how it will become blissful? Jadi kalau sesuatu yang selalu berubah, bagaimana dia bisa bahagia dan bisa damai? When one will become old, he will not be happy. Kalau kita sudah menjadi tua, siapa yang senang menjadi tua? His body is changed. Karena badannya sudah berubah. So how one will get happiness? Bagaimana seorang akan menjadi senang kalau dia semakin tua, makin keriput? But inside that body, which is always changing, the eternal body is there. That is Atma. It's not at all changing. Tetapi di dalam badan yang selalu berubah ini, ya, ada sang atma yang tidak pernah berubah. The spirit soul. Yang disebut sebagai roh ataupun spirit soul. The spirit soul is not changing. Ya, sang roh itu, sang atma ini tidak pernah berubah dia. Therefore, the spirit soul will get all the bliss. Karena itu sang roh inilah yang mendapatkan segala kebahagiaan. So eternal bliss only a spirit soul can get. Kebahagiaan yang kekal ini hanya didapatkan oleh sang roh. And when the spirit soul will get the bliss, then automatically the gross body and subtle body will also get bliss. Tetapi ketika sang atma, sang roh mendapatkan kebahagiaan yang kekal ini, otomatis badan halus dan badan kasar juga akan mendapatkan kebahagiaan. The proprietor is sitting inside the property, that is the body. Ya, yang pemilik daripada harta benda ataupun properti ataupun seperti rumah, tuan rumah duduk tinggal di dalamnya. Begitu pula yang memiliki badan ini tinggal di dalam badan. But one proprietor is there. He is the proprietor for all types of properties. Tetapi ada pemilik yang lain yang ada di dalam harta yang dimiliki itu sebagai pemilik atas segala harta yang lainnya. So everything is coming from him. Jadi segala sesuatu datang dari beliau. He is the Supreme Lord Krishna. Beliau adalah Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. But Jiva is thinking he is the proprietor. Tetapi sang jiwa selalu berpikir bahwa dialah yang pemiliknya. Everything he can do. Ya, dia berpikir apapun dapat aku lakukan. But then why he is not able to bring happiness to his life? Tetapi kenapa? Kalau memang dia memiliki segala-galanya, kenapa dia tidak mampu membuat dirinya berbahagia selalu? Why is suffering? Kenapa dia harus menderita? Because he is influenced by material nature. Karena dia dipengaruhi oleh alam material. This material body is influenced by material nature. Badan material ini selalu dipengaruhi oleh alam material. Bhagavan cannot do anything. Father, mother cannot do anything. Ya, Bhagavan tidak dapat melakukan apa-apa. Ayah ibu kita juga tidak dapat melakukan apa-apa. Unless one will get this knowledge, sampai seseorang mendapatkan pengetahuan ini, he will not get happiness in his life. Maka dia tidak akan mendapatkan kesenangan di dalam hidupnya. And this knowledge is coming from, dan pengetahuan ini datang dari the Guru, datang dari guru. Who is seer of Tattva, knower of Tattva. Ya, yang mana beliau disebut sebagai Tattvadarsi ataupun yang melihat kebenaran. So we must approach a Guru who knows the Tattva.
Karena itu, kewajiban kita adalah untuk mendekati, mencari seorang guru yang mengerti tatwa, mengerti kebenaran itu. So, when someone is going and surrendering unto the lotus feet of that guru, Ketika seorang mulai datang dan berlindung pada kaki Padma guru, from that time onwards, dari semenjak saat itu dalam kehidupan selanjutnya, he is able to use his independence properly. dia akan mampu menggunakan kebebasannya, kemerdekaannya dengan cara yang benar. Otherwise, he is abusing his independence. Jika tidak demikian, maka dia akan menyalahgunakan kebebasannya, menyalahgunakan kemerdekaannya itu. So when guru is giving some instruction, then Shishya, the disciple, must accept it without any doubt. Ketika guru memberikan perintah, memberikan ajaran, maka sang sisya, murid, harus menerima tanpa keraguan-raguan apapun. Why sadhu gurus are coming to this world? Kenapa sadhu guru datang ke dunia material ini? Only to give us the instruction. Hanya about their untuk memberikan kita petunjuk, memberikan kita perintah, ajaran, bagaimana kita dapat bertindak ya tanpa kesalahan. So who has listened? Dan siapapun yang telah mendengarkan dengan baik, A right sadhu or guru, dari sadhu guru, sadhu ataupun guru yang benar, so he will never develop material desire. maka dia tidak akan pernah mengembangkan keinginan material And lagi. he will not suffer also. Maka dia tidak akan menderita juga. Our mind is very wicked mind. Sedangkan pikiran kita, pikiran ini pikiran yang sangat jahat. So that mind is to be ruled or to be punished. Maka pikiran ini harus diikat ataupun diatur sedemikian rupa. So how one can discipline his mind? Bagaimana seseorang dapat mendisiplin pikirannya? Unless he will listen from sadhu guru, he cannot discipline his mind. Sampai ataupun tanpa seseorang mendengarkan dari sadhu guru, tidak seorang pun mampu mendisiplin pikirannya sendiri. And those who are not disciplining their mind, Mereka yang tidak mampu mendisiplinkan pikirannya, they will become speculator, concoctor. maka dia akan menjadi seorang yang berangan-angan pikiran ataupun berspekulasi. Finally, they will become impersonalists. Dan akhirnya dia akan menjadi impersonalis. And at the end, they will become atheists. Dan akhirnya dia menjadi seorang ateis. So therefore, those who are not listening from the right source, Karena itu, jika seseorang tidak mendengar dari sumber yang dipercaya, sumber yang dibenarkan, they will just suffer in this world. maka pasti hanya akan menderita di dunia material ini. So by listening only, Hanya dengan proses mendengarkan saja, one will be able to surrender, seorang akan mampu berserah diri. which Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita. Yang mana Bhagavan Sri Krishna sendiri menyampaikan di dalam Bhagavad Gita. Sarva dharman parityajya mamekam saranam brajahum tvang sarva papebhyo mukshaye masu. Sarva dharmam paritraja mam ekam saranam braja aham tvang sarva papebhyo moksai sabhima sucaha. How? Bagaimana caranya itu? How one will give up all his body consciousness, mental concoction, Bagaimana seseorang dapat meninggalkan kesadaran badannya, kesadaran mentalnya, and he will surrender to Bhagavan Krishna, sehingga dia dapat untuk berserah diri kepada Bhagavan Sri Krishna unless you listen from a right source. tanpa dia mendengarkan dari sumber yang dapat dipercaya. If you are surrendered, we are not having any pride. Kalau kita berserah diri tanpa kesombongan, tanpa keangkuhan, The pride is the gathering rod of this Kali Yuga. dan kesombongan, keangkuhan ini adalah ya tolak ukur dari dunia material di Kali Yuga sekarang ini. Our Gurudev always says Dambha, Darpa is the measuring rod of this Kali Yuga. Setelah Gurudev selalu mengutip Dhamma Darpa adalah alat pengukur dari dunia material ini. The people, the general people, they always want to say that they are the great.
Orang-orang pada umumnya selalu berpikir bahwa dirinya lah yang paling agung, dirinya yang paling hebat, paling mulia. And that is coming from their pride only. Itu semuanya hanya datang dari hayalannya. But the providential arrangement is there. Tetapi selalu ada yang susunan-susunan daripada nasib di sana. We cannot keep up our pride long time. Kita juga tidak dapat menjaga ataupun memelihara kesombongan keangkuhan kita dalam waktu yang lama. Daiva hatar tharasana rusayoki deva. Daiva, providence will break, will finish your. Maka susunan alam pula yang akan menghancurkan kesombongan keangkuhan kita itu. Duryodhana was having pride. Seperti contohnya Duryodhana, dia mempunyai kesombongan, keangkuhan, kebanggaan yang besar. Ravana was having pride. Rawana juga memiliki keangkuhan, kesombongan. Even Bali Maharaj was having pride. Bahkan Bali Maharaj juga memiliki keangkuhan, memiliki kesombongannya. Their pride was crushed by the Supreme Lord. Dan kesombongan keangkuhan mereka itu semuanya dihancurkan, ditundukkan oleh perserta Tuhan Yang Maha Esa. So how one will be free from this? Bagaimana seorang harus terbebas dari semua hal ini? He has to listen potentized Harikatha. Maka dia harus mendengarkan harikata yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Nirjavati Harikatha. Nirjavati harikata. That is potentized one. So much potency is there in the Harikatha. Ya, karena dalam harikata itu ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. How to listen Harikatha? Bagaimana sekarang caranya kita mendengarkan harikata ini? One should listen from Sadhu Guru, Seseorang hendaknya mendengarkan harikata ini dari sadhu guru submitting himself there. dan dengan cara menyerahkan dirinya di hadapan sadhu guru itu. So, if someone is listening from Sadhu Guru Jika seseorang mendengarkan dari sadhu guru with submissiveness, dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri, and he will never aspire to come this material world again. maka dia tidak akan pernah mempunyai keinginan untuk datang ke dunia material ini lagi. Yesterday we were saying Brahmanda Brahmite kon bhagyavan jivo Guru Krishna Prasada pai bhakti lata nijo. Ya. Kemarin dalam acara saat itu sudah jelaskan Brahmanda Brahmite kon bhagyavan jiwa Guru Krishna Prasada pai bhakti lata bija. So when one will listen from the right source, ketika seseorang mendengarkan dari sumber yang dibenarkan, he will not develop any desire for Brahmanda Brahmanda. maka dia tidak akan pernah mengembangkan untuk mengembara dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya ataupun dari planet ke planet lain. Wandering different planet, different species. Ya, ataupun berkelana dari satu planet ke planet yang lain, dari pulau ke pulau lain ataupun dari badan ke badan lainnya. Devotee must have some pride also. So, sebagai penyembah harus mempunyai kebanggaan juga. Some ego must be there. Harus ada suatu ego pula di sana. But that should not be false ego. Tetapi ego itu janganlah ego palsu. That should be right ego. Ya, ego kita harus ego yang benar. What is the right ego is? Apa ego yang benar bagi kita, bagi seorang penyembah? Nitya Krishna Das. How I will be Nitya Krishna Das? Bagaimana kita akan menjadi pelayan-pelayan Krishna, pelayan kekal daripada Sri Krishna? First I should become Guru Das. Ya, sebelum kita menjadi Krishna Das, kita harus menjadi Guru Das terlebih dahulu. When I will become Guru Das, then I can become Krishna Das. Kalau kita sudah bisa menjadi Guru Dasa, baru kita akan menjadi Krishna Das. Secara otomatis akan menjadi Krishna Dasa. This dasatva, this servitorship is my pride. Ya, dasa, praktis dasa ini ataupun kebanggaan kita sebagai pelayan, itulah kebanggaan yang sejati. So, that is right ego. Itulah ego yang benar. Itulah jati diri kita yang sebenarnya pula. Why you will have to listen from Sadhu Guru? Pertanyaan berikutnya sekarang, kenapa kita harus mendengarkan dari sadhu guru? Because you have forgotten Krishna Bhagavan. Karena kita telah melupakan Bhagawan Sri Krishna. Yang Kita telah lupakan Tuhan. Maya. Karena kita telah diperangkap oleh Maya. We do not know about Bhagavan Krishna.
Ya, karena kita dilingkupi, dicengkeram oleh Maya, maka kita tidak tahu tentang Bhagawan Sri Krishna. So Bhagavan Krishna, he wants to bring back our memory, our remembrance. Karena itu satu guru, beliau ingin mengembalikan kesadaran kita, ingatan kita yang benar ini. How Bhagavan Krishna is bringing back our remembrance? Bagaimana Bhagawan Sri Krishna membawa kembali, memberikan kembali kesadaran kita ini, ingatan kita ini. He is present in 4 places. Beliau hadir di 4 tempat. What are those places? Apa yang disebut 4 tempat itu? Bhagavata, Tulasi, Ganga, Bhakta. Yeah. These 4 places. Di 4 tempat ini yang disebut sebagai manifestasi Tuhan di zaman kali ini adalah ya Ganga, Tulasi, Bhakta, Ganga. Vaishnava. Bhagavata, Tulasi, Ganga, and Bhakta. Bhakta. Yeah. 4 places. Di 4 tempat. So therefore, a devotee must serve Srimad Bhagavatam. Karena itu seorang penyembah hendaknya melayani Srimad Bhagavatam. 2 types of Bhagavatam. Ada 2 jenis Bhagavatam. One is book Bhagavata, Grantha Bhagavata. One is devotee Bhagavata. Ya, yang satu adalah buku Bhagavata atau Grantara Bhagavata, dan yang satu lagi adalah Bhakta Bhagavata. If one is listening from a Bhakta Bhagavata regarding Grantha Bhagavata, kalau seseorang mendengarkan tentang Grantara Bhagavata dari seorang Bhakta Bhagavata, the one is becoming very dhira. maka dia akan menjadi seorang yang dhira. Dhira means very much fixed. Ya, dhira artinya orang yang mantap, orang yang kokoh. Jehi sansparja bhoga dukkha jone bote adyanta banta konte nate suramate dhira. Itu dijelaskan oleh Bhagawan Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita dari sloka yang dikutip. Jehi sansparja bhoga. Jehi samspar saja boga. This material, our connection with the material objects Hubungan-hubungan kita bersama dengan objek-objek material ini is bringing all types of miseries. membawa kita berbagai macam jenis penderitaan. And from that, dukkha, the suffering is coming. Maka dari hubungan-hubungan kita, badan kita ini dengan objek material ini, inilah yang mengantarkan kita begitu banyak duka, banyak penderitaan. Those who are intelligent, Dan mereka orang yang cerdas, they will never be aspired for this. mereka tidak akan pernah menginginkan connection of hubungan-hubungan dengan alam material ini. So, those who knows the tattva, absolute, Jadi mereka yang mengerti tatwa yang absolut, so they will never be happy with any material gain. maka dia tidak akan pernah puas ataupun bahagia dengan keuntungan-keuntungan material, pencapaian-pencapaian material. And they will not be so much disturbed by any misery, suffering is coming. Maka dia juga tidak akan pernah terganggu oleh segala penderitaan material apapun yang datang pada dirinya. This material body one day will be perished. Badan material ini juga suatu saat, suatu ketika nanti pasti akan berakhir pula. Because this material body is temporary one. Karena badan material ini juga bersifat sementara. It is said jatasai dhruva mrityu. Dijelaskan dalam Bhagavad Gita, jatasahi dhruvam mrityu. If the body is taking birth, then this body will be perished. Ya, sesuatu yang lahir pasti dia akan mati. So he will never be morose or disturbed. Jadi kalau kita sudah menyadari kepastian ini, kenapa kita harus sedih, kenapa kita harus terganggu? Seeing the change of body. Ketika kita melihat perubahan badan itu, pasti. So those who are having material attachment, Sedangkan sebaliknya mereka yang memiliki keterikatan material, they are always having fear that they will die. mereka selalu berada dalam kecemasan bahwa di suatu saat dia akan mati. They lose their body. Dia takut sekali kehilangan badannya. And they are thinking they will never die.
Dan mereka berpikir dia tidak akan pernah mati. That is the real surprise. Itulah hal yang paling mengherankan. Dharmabhakta question was there, Kimasarjam. Ya, ini adalah salah satu pertanyaan Dharmabhakta kepada Yudhishthira. Kimasarjam. Kimasarja. What is the most wonderful thing in this world? Apa yang paling mengherankan di dunia material ini? Yudhishthira said, Ahani ahani bhutani gachanti jamalayam shesam jivatam icchanti kimasarjam matapa. Every moment, many jiva, many are dying and going to Yamaraj abode. Ya. Jawaban daripada pertanyaan daripada Dharmabhakta, apa yang paling mengherankan di dunia material ini? Karena itu Yudhishthira menjawab, setiap saat, setiap hari, ya, banyak makhluk hidup, banyak jiwa yang meninggal menuju ke tempat Yamaraj. But human being, they are making so many plans. Tetapi yang disebut makhluk manusia, mereka banyak sekali membuat rencana-rencana. They are not thinking that their body will be perished. Mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa badannya tidak akan pernah hancur. They are trying to make everything very pleasurable one in this world. Mereka selalu membuat rencana-rencana, membuat segala sesuatu yang supaya membuat hidupnya nyaman, hidupnya puas di dunia My materi. Gurudev always says that we are remaining one night in guest house or hotel. Ya, Sila Gurudev selalu mengutip, ya, seperti orang dalam sebuah perjalanan menuju suatu tempat. Mereka pada waktu malamnya nginap di sebuah hotel hanya untuk satu malam saja. Besok paginya dia harus melanjutkan lagi perjalanannya. But we are trying to make that guest house very nice. Tetapi kita lupa bahwa kita hanya tinggal satu malam, tetapi kita merias kamar itu supaya menjadi kamar mewah. Kita berpikir untuk tinggal In order to selamanya. get so much pleasure there. Ya, dalam usaha untuk mendapatkan segala kepuasan hanya dalam satu malam. But we are so foolish, we do not know we'll have to go from this guest house one day. Ya, tapi kita begitu bodoh, kita tidak tahu bahwa kita tidak sadar bahwa kita harus meninggalkan, ya, rumah singgah ini ataupun hotel ini dalam satu hari berikutnya. What is the meaning of developing so much attachment to Apa this temporary world? Apa artinya kita mengembangkan keterikatan di dunia material yang sementara ini? This material world is meant for getting punishment. Dunia material ini dimaksudkan untuk di mana kita mendapatkan hukuman kita. Those who have forgotten Bhagavan Krishna, they will come to this material world and they will get punishment here. Mereka yang telah melupakan Bhagawan Sri Krishna, mereka mendapatkan hukumannya dan harus datang ke dunia material ini. To get happiness, many are doing many philanthropic activities. Untuk mendapatkan kenikmatan, kepuasan, banyak orang melakukan kegiatan saleh, filantropik aktivitas, artinya kegiatan-kegiatan saleh. Are they getting happiness? Apakah mereka sungguh-sungguh mendapatkan kesenangan? They do not give happiness. Ya, mereka mungkin mendapatkan kesenangan sementara. So people are always trying to get happiness in this material world. Setiap orang selalu ingin mendapatkan kesenangan, kepuasan di dunia material ini. But where is the happiness? Tetapi di mana sesungguhnya kesenangan itu? The pravrti will not give us happiness. Properti ini, hal-hal yang bersifat sementara tidak akan mampu memberikan kita kepuasan, kesenangan. What is pravrti? Artha terang. Apa yang disebut properti? Huh? Properti marga, nirunti marga. What is pravrti marga? Huh? Pravrti marga means we have tendency to enjoy. Properti marga artinya segala kegiatan yang kita lakukan karena kita ingin menikmati, itu yang disebut dengan karma kanda. And nivritti marga is to go to the Supreme Lord. Sedangkan nivritti marga artinya kita melakukan sesuatu bukan untuk kepuasan di dunia materi ini, tapi untuk pergi ke dunia rohani untuk datang kepada Tuhan. If someone is following pravrti marga, what he is getting? Kalau orang mengikuti jalan pravrti marga, jalan karma kanda,
apa yang akan dilakukan? Apa yang akan mereka peroleh? Very little happiness, more suffering. Iya. Mereka akan mendapatkan sedikit kesenangan, tapi lebih banyak lagi dukanya. But if one is going Nibriti Marga, Tetapi kalau orang menempuh jalan Nibriti Marga, he does not need all this material attachment, enjoyment. maka dia tidak memerlukan lagi segala kenikmatan material ataupun ikatan-ikatan material. He would develop his attachment towards the Supreme Lord Krishna. Mereka hanya mengembangkan satu ikatan, yaitu ikatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. And will fix his mind at the lotus feet of Krishna. Maka dia akan memantapkan pikirannya pada kaki padma Tuhan Yang Maha Esa Sri And he Krishna. will get unlimited bliss, pleasure there, happiness there. Dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhingga, tidak terbatas di sana. Bhagavan Krishna is not suffering. Dan Bhagavan Sri Krishna, dia tidak pernah menderita. He is not getting old. Dia tidak pernah menjadi tua. He is not losing teeth. Beliau tidak pernah giginya menjadi ompong. So he will take shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Jadi kalau kita hanya berlindung pada kaki padma Bhagavan Sri Krishna, We will also get the eternal bliss. maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang So kekal. that is Nibriti Marga. Itulah yang disebut Nibriti Marga. So this body is temporary one, but inside the body, the eternal one is there. The eternal one is not getting happiness because the body wants enjoyment. Ya, seperti badan material ini adalah bersifat sementara, tapi dalam badan sementara ini ada jiwa, ada atma yang kekal, ada makhluk hidup yang kekal di dalam badan. Sang makhluk hidup, diri kita yang sejati tidak pernah bahagia di dalam ini, karena badan material ini yang mengharapkan kesenangannya. Hanyante hanyamana sarira. Ya, nah hanya manis hari. Hanyamana sarira. The sarira body is perishable. But Hai- inside the body, Atma is sitting, not perishable. Ya. Hanya manis hari, artinya badan material ini selalu adalah merupakan objek daripada kehancuran. Tetapi sang roh di dalam badan, dia adalah bersifat kekal. Dia tidak pernah dipotong, tidak pernah bisa dibakar, dia tidak pernah mati. If someone is not understanding this, then he is getting misery, sufferings. Kalau orang tidak dapat memahami hal ini, pasti dia akan selalu berada dalam penderitaan. So he is thinking this body is everything. Dan mereka akan selalu berpikir bahwa badan ini adalah Jasyatma segala-galanya. buddhi konape tridhatuke. Jasyatma buddhi Yasyatma budi tridatuke. konape tridhatu. Kunape tridatuke. What is konapa? Ya. Apa yang disebut dengan kunape? Kunapa? Bag. Kunape itu artinya tas, sebuah tas. Badan ini dia dibandingkan seperti sebuah This tas, body is just like a bag. seperti sebuah tas. Apa isi tas itu? Tridatu. Ya, Bile, air, mucus, yaitu lendir, Tridatu. udara, ya, dan dahak itu isinya. Ya, nanah itu isinya. not only that, urine, blood, Ya. stool, Ada bone, darah, waste. ada kotoran, ada ya daging, darah, dan segala macam yang kotor ada di dalam badan inside ini. this body. But one is thinking this body is everything. Tetapi orang berpikir badan ini adalah segala-galanya. His intelligence just like cow and ass. Jadi orang yang seperti itu dibandingkan kecerdasannya seperti keledai dan sapi. This eye is going to see the beauties. Seperti contohnya, mata selalu ingin melihat objek-objek yang indah, yang cantik, yang tampan. Searching beauties. Ya, selalu berusaha untuk melihat objek yang dapat memuaskan keindahan mata. But when body will become dead body, so what this eye's function will be? Tapi kalau badan ini sudah menjadi mayat, apakah mata bisa menikmati keindahan lagi? Eyes are not functioning.
mata juga tidak berfungsi lagi. That means the eternal entity has gone out of this body. Itu artinya makhluk yang kekal telah keluar dari badan material ini. So therefore, a jiva, a living entity must think that this body is nothing for him. Karena itu sang jiwa, sang makhluk hidup hendaknya berpikir bahwa badan ini bukanlah segala-galanya. The jiva is becoming hungry. Sang jiwa juga bisa merasa lapar. So when jiva is becoming hungry, he is searching for food. Ketika sang jiwa merasa lapar, dia akan berusaha untuk mencari makanan. But inside this jiva, in this body, jivatma is there. He is also having some hunger. Tetapi sang atma di dalam badan ini juga memiliki rasa laparnya. When the body becoming hungry, going to take some food. Ketika badan merasa lapar, dia ingin makan makanan. But when the inside the body, the atma is becoming hungry, where that atma will go? Tetapi ketika sang atma merasa lapar, kemana dia harus pergi mencari makanannya? Atma is not getting food. Atma tidak pernah mendapatkan makanan. Body is getting food. Tapi yang selalu kita berikan makan hanyalah badan So ini. Atman is not becoming happy. Karena itu atma tidak pernah merasa bahagia. If Atma will not be happy, then even if body is getting food, not becoming happy. Ya, jadi kalau atma tidak pernah merasa senang, walaupun badan diberikan makanan yang paling enak, maka seseorang tidak pernah merasa senang, merasa bahagia. So we should make the Atma happy so that everything will be happy. Karena itu kita hendaknya berusaha untuk memberikan sesuatu agar atma merasa senang sehingga setiap segala sesuatu menjadi senang. The gross body and subtle body is developing some hope that they will get more and more enjoyment. Badan material dan badan halus ini selalu membuat harapan supaya dia mendapatkan kenikmatan lebih banyak lagi. Finally, one is getting miseries, dukkha. Akhirnya dia hanya mendapatkan duka, penderitaan. And that is coming from our desire, hope. Itu hanya datang dari harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita. We are developing so much desire, so much hope. Kita mengembangkan begitu banyak keinginan, banyak harapan untuk kenikmatan. Finally, we are getting dukkha. Akhirnya kita menderita, kita bersedih hati. Therefore, we will find in Bhagavatam there is a prostitute Pingala. Seperti contohnya kita menemukan sebuah contoh di dalam Srimad Bhagavatam, ada seorang pelacur yang bernama Pingala. That Pingala was waiting at the doorstep. Some customer. Ya, Pingala